Shalom, terima kasih sudah bergabung bersama saya kali ini. Mungkin sudah lama saya tidak membagikan video, tapi syukur kepada Bapa sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa kembali berbagi bersama kalian di tempat ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kasih. Kenapa kasih? Karena kasih merupakan salah satu bahasa yang bisa dipahami sama orang, bisa dipraktekkan. Kasih itu indah, kayak begitu. Bahkan saat kita menunjukkan kasih sama orang, ada suasana yang sangat nyaman yang kita bisa rasakan, kayak begitu. Kasih bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Banyak orang, ketika kita bertemu, kita bisa merasakan kasih yang sangat luar biasa. Bagaimana dia berbicara sama kita, bagaimana kita bergaul, bagaimana dia bergaul, sehingga pas dia datang terus atau kita ketemu sama dia, ada suasana yang sangat nyaman yang kita rasakan, dan seperti kita ingin terus tinggal bersama dia, tinggal bercerita bersama dia. Nah, kasih merupakan pelajaran yang sangat penting di dalam kekristenan. Bahkan ada tertulis, ada pengharapan, ada iman, ada kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, kalau kita kekurangan kasih, kita akan jadi orang yang sangat menderita. Bayangkan kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, kemana-mana kita akan selalu murung, banyak mengeluh, banyak menderita. Orang sudah tunjukkan kasihnya sama kita, kita masih kira dia berbuat jahat sama kita, kayak gitu. Nah, di salah satu hal yang mengecoh saya atau sesuatu yang tidak enak buat saya dalam firman Tuhan, kayak gitu, ada satu firman yang sepertinya sangat susah untuk saya lakukan untuk beberapa waktu ke belakang, di mana Tuhan kita Yesus menyarankan kita untuk mengasihi musuh kita. Oke lah, misalkan orang yang baik sama kita, kita mengasihi dia kembali. Orang yang mengasihi kita, kita kasih kembali. Buat saya tidak masalah, kayak begitu. Tapi kalau orang yang datang untuk menghancurkan hidup saya akan berpikir, buat apa saya kasih dia? Apa gunanya coba? Orang jelas-jelas datang hancurkan hidup saya, buat saya menderita, kenapa saya harus mengasihi dia? Nah, hal ini tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak betul-betul develop dalam kasih. Nah, sebelum saya lebih lanjut tentang hal itu, saya ingin meletakkan beberapa dasar. Saya akan membaca firman Tuhan dari 1 1
Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8 berbunyi seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ketika saya mengingat perkataan Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus, dia bilang kasihi musuhmu. Untuk firman kali ini berarti saya tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau saya pribadi tidak mengasihi, artinya saya tidak mengenal Tuhan. Apa gunanya saya Kristen kalau saya tidak mengenal Tuhan? Saya bertanya. Saya masih masalah dalam mengasihi musuh. Apa gunanya saya Kristen? Kayak begitu. Saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Karena Tuhan saya adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Kita lanjut lagi ke ayat selanjutnya. Di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Mungkin kalian sering baca tentang ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya. Kalau kita bertanya kepada orang tua atau siapakah yang punya anak, banyakan dari mereka adalah saat kita bertanya apa harta kalian yang paling berharga, pasti dia akan bilang, kebanyakan dari mereka akan bilang anak saya yang paling berharga. Bahkan mungkin ada yang akan bilang buat inilah saya hidup supaya anak saya berhasil, kayak gitu, supaya anak saya jadi orang, kayak gitu. Nah, disitulah kita melihat kasih Allah. Bahkan dia rela mengaruniakan anaknya karena dia adalah pribadi kasih. Nah, kembali lagi ke hal yang tadi. Jadi kita deal tentang Tuhan adalah kasih. Nah, terus bagaimana dengan Tuhan yang ada di perjanjian lama? Saya tidak akan membahas tentang hal itu dulu. Mungkin lain waktu, tapi saya ingin lanjut tentang hal ini dulu. Nah, bahkan di kehidupan kita bisa sering melihat banyak hal di sosial media. Orang sibuk balas ini karena mereka menganggap kayak begini, kalau orang jahat sama saya, oke, saya balas. Bahkan orang sibuk untuk saling mengata-ngatai di sosial media kayak begitu. Nah, bahkan seorang Kristen pun melakukan hal kayak begitu. Saya pun di waktu yang kebelakang, saya pun juga mungkin melakukan hal kayak begitu. Dan saya kembali ke ayat yang tadi. Kalau kayak begitu, saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak mengenal Allah, karena pribadi Allah adalah kasih. Jadi, kenapa orang melakukan hal itu? Di perjanjian lama, Tuhan berbicara kepada Abraham. Dia bilang seperti ini, berkatilah dia yang memberkati engkau. Saat orang datang sama kita untuk memberkati kita, kita memberkati dia kembali.
Jadi terus di dalam perjanjian baru, Yesus datang dengan statement yang sangat berbeda kayak gitu ya. Di Lukas 6 ayat 28, Lukas 6 ayat 28, mungkin baik saya baca dari 27. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Bagaimana orang yang mengutuk kita meminta berkat buat dia. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Orang datang mengata-ngatai kita berdoa buat dia. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Di referensi yang lain, Matius 5 ayat 38, Matius 5 ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkanlah juga bajumu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kayak begitu. Nah, di ayat 38 saya akan ulang lagi. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Firman yang kita dengar pertama, firman yang sering kita lakukan, bahkan jelas sekali di sini, pertama kita lakukan, kita dengar pertama. Dia bilang kayak gini, mata ganti mata. Oke lah, orang baik kita ganti baik, orang jahat kita ganti jahat, kayak gitu. Tetapi Yesus di sini datang dengan statement yang sangat berbeda. Dia bilang, tetapi aku Yesus berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang memampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Orang yang datang menghancurkan sama kita kasih lagi sama dia. Bagaimana kayak begitu? Bagaimana kita mengasihi musuh kita? Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah untuk mengasihi musuh kita adalah, betulkah kita terima kasih Allah terlebih dahulu? Karena salah satu prinsip dalam Tuhan adalah bagaimana kita menerima lebih dahulu baru kita bisa melayani. Ketika Yesus datang untuk menembus dosa kita, apakah kita terima?
kalau dia datang untuk menebus dosa kita, atau kita lempar begitu saja. Seperti kita ini, saya dulu sering berbuat jahat, saya dulu sering berbuat dosa. Berarti di depan Tuhan saya ini adalah penjahat. Tapi apa yang dilakukan sama Tuhan adalah mengasihi saya dengan kasih harta yang paling berharga, yaitu Yesus. Itu yang dilakukan Tuhan Bapa di dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, apakah kita deal pertama tentang hal ini? Bagaimana kita memperlakukan diri kita kalau kita ini orang yang jahat? Kayak begitu. Kita ini orang yang jahat tapi kita dikasihi. Begitupun seharusnya kita melakukan sama orang-orang. Orang-orang itu mungkin berbuat jahat. Ampunilah maka engkau akan diampuni. Ketika engkau mengampuni, engkau pun akan diampuni. Bagaimana Tuhan kita mau mengampuni kita kalau kita tidak pernah mengampuni orang-orang? Saya berbuat jahat dan saya diampuni sama Tuhan. Terus kita datang melihat orang-orang berbuat jahat dan kita tidak mengampuni mereka. Sangat tidak adil, bukan? Jadi bisakah kita melakukan prinsip yang dilakukan sama Tuhan? Bagaimana orang yang dipandangnya jahat tapi dia tetap ulurkan tangannya. Dia tetap kasih harta yang berharga buat dia. Jadi hal itu pun akan kita lakukan. Kayak begitu. Kalau kita seorang Kristen, kita harus mencontoh prinsip-prinsipnya Tuhan. Kayak begitu. Jadi ketika Tuhan mengasihi orang jahat, maka kita pun harus mengasihi orang yang jahat. Kayak begitu. Karena itu adalah bentuk cinta kasih. Kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, apa yang dia berikan? Harta? Bukan. Sesuatu yang lain, bukan. Tapi karena dia begitu mengasihi dunia ini, jadi dia berikan anaknya yang tunggal. Begitupun kita harus mengasihi musuh kita. Banyak hal yang masih saya akan sampaikan terkait dengan kasih, tapi mungkin di part selanjutnya. Yang jelas saat ini adalah ampunilah maka engkau akan diampuni. Ketika Tuhan datang sama kau dan dia bilang kayak begini, aku mengasihimu karena engkau orang jahat, sama pun yang harus kau lakukan sama orang-orang. Aku mengasihimu walaupun kau jahat sama saya. Apapun itu orang buat sama kita, kita harus tetap mengasihi dia. Nah, mungkin sekian yang saya sampaikan di video kali ini. Next video saya akan masih lanjut tentang pembahasan kali ini, karena masih banyak hal yang perlu develop dalam kasih. Terima kasih sudah mengikuti saya. Tetap ada dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.